Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Bayu Arya Mukti. Saya dari Prodi BTIK angkatan 2021. Di sini saya akan membuat video presentasi untuk tugas pemrograman 1 job project akhir. Tugasnya sendiri adalah untuk membuat sebuah desain program komputer dengan kasus persoalan misal dari bidang matematika, fisika, kimia, atau yang lain. Petunjuk pemrograman pada program pada project akhir nih harus melibatkan konsep if else, looping, array, fungsi, dan juga bisa ditambahkan class. Untuk class sendiri bersifat opsional atau bisa ditambahkan ataupun tidak. Lalu di sini pada penyelesaian tugas ada perencanaan program, yaitu judul program yang saya buat adalah dengan judul perhitungan rata nilai 1 semester. Lalu diagram programnya adalah function Y seperti ini, yaitu output program selesai. Lalu ada main function, kita deklarasikan dulu apa yang ingin kita variabel yang ingin kita inputkan. Lalu input data, kita masukkan data-data seperti nama, kelas, lalu pertanyaan-pertanyaan dari program untuk menjalankan program tersebut. Lalu ada if else dan juga looping. If else nya sendiri saya memilih untuk membuat dua bagian ya. Jika memilih satu akan ke true, jika selain satu atau bisa memilih dua ke false. Jika true akan melakukan looping untuk mencari nilai awal semester sampai UTS. Dilanjutkan setelah looping terselesai, dilanjutkan dengan nilai UTS sampai ke UAS, lalu kita lanjutkan dengan looping lagi. Setelah itu akan kita lanjutkan ke program assignment dan output akhir. Di program assignment sendiri saya memilih ini kita jumlahkan dari nilai awal semester sampai UTS, kita jumlahkan dengan nilai UTS sampai UAS, dari UTS sampai UAS, maaf. Lalu kita cari rata-ratanya. Setelah itu kita keluarkan nama, kelas, dan juga nilai-nilai yang sudah kita inputkan tadi pada looping. Setelah itu kita undang lagi program yang maksud saya kita undang function Y yang sudah dibuat tadi pada awal dengan kata-kata program selesai. Baik, saya akan menjelaskan cara kerja program dari program yang sudah saya buat, yaitu dengan judul perhitungan rata-rata nilai 1 semester. Saya menggunakan include your stream, lalu using namespace std, lalu kita buat function Y, yaitu dengan cout atau keluaran perhitungan selesai. Lalu kita buat integer main, kita deklarasikan terlebih dahulu string kelas 3 sama dengan kata-kata 1, kata-kata 2, dan kata-kata 3, seperti itu. Saya menggunakan string ya, dikarenakan nanti datanya berupa kata-kata seperti itu ya. Di sini saya menggunakan 3, tetapi di cara kerja program saya menggunakan 4. Jadi saya melakukan revisi ya dengan menghilangkan angka 0 dan juga mengubah angka 4 menjadi 3. Lalu kita buat string nama, karena nama nanti akan berupa kata-kata ya. Lalu kita buat double nilai 1, lalu ada hasil 1, nilai, dan juga hasil.
lalu ada integer n, k, u, a, h, r, x, z, dan juga i. Setelah itu kita inputkan dulu nilai nama ya, masukkan nama pelajar, masukkan nama, masukkan kata pelajar, kita run saja sebagai percobaan. Nah, masukkan nama pelajar seperti ini ya, nama pelajar misal Bayu seperti itu. Lalu ada kelas pelajar, masukkan kelas pelajar dengan integer k ya, saya menggunakan k bukan string kelas dikarenakan saya masukkan kelas pelajar itu dalam bentuk angka ya, nanti supaya kita panggil lagi nanti ya, kita ubah nanti menjadi kata-kata saja. Lalu kita cout ya, masukkan jumlah nilai yang ingin dihitung dari awal sampai UTS. Nah, jadi ini nilainya nanti berapa, ada berapa banyak nilainya, misal ada 4 ya nilainya ya, untuk 3 saja supaya tidak terlalu lama. Nah, lalu tanya lagi, masukkan jumlah nilai yang ingin dihitung dari UTS sampai ke UAS. Kita cekin, tadi saya memasukkan variabel x ya, 3, x nya kita ubah jadi 3. Lalu ini kita ditanya lagi variabel z nya kita masukkan 2, misal ada nilai UTS sampai UAS nya ada 2 buah. Enter. Nah, setelah itu tanya lagi, apakah Anda ingin menghitung awal sampai UTS dengan memilih angka 1 atau menghitung setelah UTS sampai ke UAS dengan memilih angka 2. Kita milih angka 1 saja misal itu ya. Nah, di sini kita masuk ke sini if else. Di if else jika U sama dengan 1, nah ini saya masukkan 1, maka kita akan menghitung nilai awal semester sampai ke UTS. Nah, nilai awal semester sampai ke UTS benar sama ya. Lalu ada loopingnya, looping hasil sama dengan 0. Nah, kita pastikan dulu kalau hasilnya sama dengan 0. Setelah itu for i sama dengan 1, i nya kita dari awalnya adalah 1, lalu i kurang dari sama dengan x. X sendiri sudah kita masukkan, 3 ya tadi ya. Jadi nanti ini nilainya masukkan input nilainya kita akan ada 3. Seperti itu i plus plus. Nah, i akan berjumlah dari 1, 2 ke 3 seperti itu. Lalu ada printf keluaran, masukkan nilai ke 1. Nah, ini masukkan nilai ke 1 ya. 1 adalah i dari tadi yang sudah kita masukkan ya, i sama dengan 1, awalnya 1 ya. Seperti itu, cin nilai. Nah, kita masukkan variabel nilai, misal kita masukkan 90 seperti itu. Nah, akan lanjutkan ke nilai kedua. Lalu tadi nilai kita masukkan 90, hasil sama dengan hasil plus nilai sendiri kita masukkan 90, sedangkan hasil sama dengan hasil belum ada, jadi hasil sama dengan hasilnya ini 0 plus 90 sama dengan hasil yang ini pertama, hasil untuk yang i yang pertama ya. Lalu n sama dengan hasil per x, itu untuk nanti. Lalu kita setelah masukkan 90 akan ditanyakan lagi, masukkan nilai kedua seperti itu. Nilai kedua misal kita berikan 80 seperti itu. Nah, nilai ketiga ini seperti tadi ya, loopingnya 90. Jadi ini disimpannya di sini, bukan disimpannya ke hasil, bukan dari nilai. Berbeda ya nilainya karena selalu berubah-ubah dikarenakan
kita selalu masukkan inputnya, jadi hasil sama dengan hasil plus nilai. Hasilnya tadi yang pertama adalah 90, jadi di sini hasilnya diubah 90, lalu dijumlahkan dengan nilai yang baru adalah 80. Jadi 90 ditambah 80 adalah 170. Kita masukkan di sini lagi 80 lagi. Nah, seperti itu. 3 ya, terdapat 3 pertanyaan ya. 3 pertanyaan karena i-nya maksud saya x-nya adalah 3. Jadi jika sudah 3 kali ya sudah dilanjutkan ke looping selanjutnya, seperti itu. Nah, seperti tadi itu dihitung ya, untuk inputnya tadi yang 90, 80 dan 80 dihitung dengan variabel double, yaitu hasil. Jadi 90 tambah 80 tambah 80 7 berarti 7 ditambah 8, seperti itu nanti hasilnya. Nah, itu kita lanjutkan dengan nilai UTS sampai ke UAS. Ini sama, hanya diubah menjadi Z-nya ya. Z-nya yang kita tadi masukkan adalah 2 di sini. UTS sampai UAS. Nah, kita masukkan adalah 2, nanti hanya akan keluar 2 pertanyaan saja. Masukkan nilai ke 1 dan masukkan nilai ke 2 saja. Harusnya seperti itu. Akan kita coba masukkan nilai 70 dan 70 lagi misalnya. Nah, setelah itu akan keluar selesai ya. Dan di sini untuk nilai UTS sampai ke UAS yang variabel batasnya adalah Z, saya menggunakan nilai ke maksud saya C-in nilai 1, lalu hasil 1 sama dengan hasil 1 plus nilai 1, dikarenakan nanti untuk bagian nilai UTS sampai UAS akan dimasukkan ke hasil 1 ya, sedangkan untuk awal semester sampai UTS dimasukkan ke variabel hasil. Jadi berbeda hasil dan hasil 1. Setelah itu kita akan menghitung rata-ratanya. A sama dengan hasil 1 dibagi Z. Z nya sendiri seperti tadi, batasnya misal batasnya tadi 2, berarti nanti Z nya diganti oleh 2. Hasilnya tadi 70 ditambah 70 sama dengan 140 dibagi 2 sama dengan 70 nanti hasilnya. Setelah itu kita else nya sendiri saya buat seperti yang tadi, tetapi ini kita balik saja. Nilai UTS sampai UAS kita balik menjadi yang pertama. Setelah itu yang kedua adalah nilai awal semester sampai UTS, seperti itu, dengan variabel dan juga input yang sama seperti tadi. Lalu untuk assignmentnya sendiri adalah H sama dengan A plus N. Yang tadi A nya adalah rata-rata dari nilai UTS sampai UAS dijumlahkan dengan rata-rata dari awal semester sampai UTS, kita jumlahkan menjadi variabel H. Setelah itu kita cari variabel X, yaitu H sama dengan penjumlahan dari rata-rata tadi awal semester sampai ke akhir semester. Kita dibagi 2, dikarenakan itu ada 2 ya tadi ya, 1 untuk nilai UTS sampai UAS, lalu 1 untuk nilai awal semester sampai UTS, seperti itu. Bagi 2 sama dengan R. Setelah itu kita outputkan nama pelajar, misal nama, lalu kelas pelajar sama dengan kelas kurung buka K-1. Di sini saya menggunakan K-1 dikarenakan awalnya jika saya memasukkan angka 1 yang keluar malah 2 jika tidak ditambahi min 1 seperti ini ya, min 1 ini. Nah, karena itulah tadinya saya menggunakan 4. Nah, sekarang diganti hanya menggunakan 3 saja, seperti itu.
Nanti akan saya coba jika K min satunya diubah menjadi K saja. Di sini saya nganu ya, apa tuh, K untuk memanggil arraynya sendiri, array kelasnya sendiri. Lalu cout rata nilai dari awal semester sampai UTS adalah N nya sendiri ini, awal semester sampai UTS adalah N. Lalu ada cout nilai dan rata nilai setelah UTS sampai UAS adalah A ya, ini A nya ini ratanya. Lalu jadi rata nilai satu semester pelajar adalah R nya sendiri ini, yaitu rata dari satu semester ya, yaitu dari awal sampai UAS akhir semester, seperti itu. Setelah itu kita panggil lagi, ini bukan panggil array, panggil function. Kita panggil functionnya, yaitu y kurung buka kurung tutup titik koma, karena di sini void y kurung buka, nah seperti itu, kurung buka kurung tutup. Ini adalah nama dari functionnya, nama fungsinya adalah y kurung buka kurung tutup untuk programnya supaya terbaca kalau itu adalah sebuah function yang bisa dipanggil nantinya. Baik, di sini sudah terlihat ya, nama pelajar Bayu, kelas pelajar adalah 2 karena saya tadi masukkan angka 2, masukkan kelas pelajar 2 seperti itu. Lalu ada rata nilainya adalah 83 dan rata nilai UTS sampai ke UAS adalah 70. Ini 70 dikarenakan 70 plus 70 sama dengan 140 dibagi 2, karena ini ada dua nilai, nah, jadinya 70 lagi, seperti itu. Jadi rata nilai satu semester pelajar adalah 76. Lalu perhitungan selesai. Ini adalah function yang kita panggil tadi, function y akan sama seperti yang atas ini. Nah, sama ya, perhitungan selesai. Lalu ada yang seperti ini. Oh ya, kita akan coba ini menjadi hanya K saja. Kita akan run lagi. Pelajar Bayu, seperti itu, kelas pelajar. Nah, di sini saya akan coba masukkan angka 1. Seharusnya jika programnya benar, harus outputnya nanti akan keluar kata-kata SATU atau 1 saja. Ini coba kita 2. Nah, di sini akan tanya setelah UTS sampai UAS dari jika kita masukkan angka 2. Jika tadi masukkan angka 1, nah angka 1, maka yang dihitung awalnya adalah awal semester sampai ke UTS, sedangkan ini berbeda setelah UTS sampai ke UAS, seperti itu. Masukkan angka 1, 60, nilai awal semester sampai ke UTS misal 89 itu. Nah, rata, nah ini nama pelajar Bayu, kelas pelajar 2. Seharusnya tadi adalah, jika benar ini masukkan kelas pelajar, kita masukkan tadi angka 1, seharusnya yang keluar adalah kata-kata 1, tetapi ini keluar malah 2, dikarenakan seperti yang saya jelaskan tadi, jika array akan menghitung dari angka 0 ya, dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, di sini sendiri saya masukkan angka 1 malah keluar yang 2, dikarenakan di sini ya, 1 ini dihitung dibaca oleh program dengan variabel 0, maksud saya angka 0. 1 adalah angka 0,
2 adalah angka 1, sedangkan 3 adalah angka 2, seperti itu. Jadi tadinya saya menambahkan kata-kata 0 untuk membuat programnya supaya berjalan dengan baik, tapi saya berpikir lagi dan mendapatkan ide bahwa lebih baik K-nya dikurangi 1 saja di sini, K-1, supaya nanti jika kita masukkan angka 2, kita masukkan angka 3 saja, nah nanti yang terbaca adalah 3 min 1 sama dengan 2. Nah, seperti itu. Jadi 1 0, ini 0, ini 1, ini 2. Nah, seperti itu. Nanti keluar angka 3. Baik, mungkin itu saja video presentasi yang sudah saya buat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.